Halo, salam jumpa teman-teman. Gimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya. Dan di hari ini materi yang akan kita bahas yaitu ilmu ekonomi dan permasalahan di dalamnya. Ada 3 indikator yang perlu kita bahas di hari ini, yaitu yang pertama mengetahui pengertian ilmu ekonomi, dan yang kedua yaitu mendeskripsikan permasalahan dalam perekonomian, dan yang ketiga yaitu mengetahui sistem dalam ekonomi. Oke, baik, kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu apa sih itu ilmu ekonomi? Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang perekonomian, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu ilmu ekonomi. Jadi, pengertian ekonomi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Ya, itu merupakan pengertian dari ilmu ekonomi. Dan setelah kita mengetahui tentang pengertian ekonomi secara umum, perlu juga kita ketahui bahwa ada 3 permasalahan dalam ekonomi. Yang pertama yaitu masalah produksi, dan yang kedua yaitu masalah distribusi, dan yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Ya, apa sih itu masalah produksi? Ya teman-teman, ketika berbicara mengenai apa sih itu masalah produksi, perlu teman-teman ketahui bahwa masalah produksi merupakan usaha kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan kita dengan mengolah sumber daya yang mempunyai nilai yang kurang sehingga menjadi suatu barang yang punya nilai jualnya lebih. Lalu di mana masalahnya? Nah, masalahnya yaitu barang apa yang harus kita produksi sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak menjadi suatu barang yang bernilai. Nah, itu yang dinamakan dengan masalah produksi. Lalu kita berpindah pada masalah yang kedua, yaitu masalah distribusi. Apa sih itu masalah distribusi? Ya, ketika kita sudah berbicara mengenai masalah produksi, ketika kita mengolah suatu barang yang tidak memiliki nilai menjadi suatu barang yang memiliki nilai lebih, lalu apa kaitannya dengan distribusi? Ya, jadi ketika kita sudah mengolah suatu barang menjadi barang yang memiliki nilai yang lebih, lalu untuk siapa barang yang kita produksi itu? Nah, ini menjadi masalah dalam distribusi. Karena kita telah mengolah barang yang memiliki nilai yang rendah menjadi barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi, otomatis barang tersebut kita harus mendistribusikan. Nah, lalu distribusi seperti apakah itu? Kita kembali kepada contoh pada masalah produksi tadi. Ketika kamu sudah mengolah pisang menjadi pisang goreng, nah otomatis pisang goreng tersebut harus dipasarkan atau harus dijual supaya bisa menjadi keuntungan bagi kamu yang telah memproduksi barang tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan distribusi. Kita berpindah pada masalah yang ketiga, yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini berbicara mengenai untuk siapa dan apakah barang yang kita produksi tadi bisa diterima di masyarakat. Nah, ini yang dinamakan dengan masalah konsumsi. Dan ketika barang yang telah kamu produksi tadi bisa diterima di masyarakat, maka masalah konsumsi itu kamu bisa mengatasinya dengan baik. Nah, itu merupakan 3 masalah dalam ekonomi. Jadi semoga teman-teman bisa pahami tentang 3 masalah dalam ekonomi tersebut. Nah, kita akan berpindah pada indikator yang berikut atau indikator yang terakhir, yaitu sistem dalam ekonomi. Nah, sistem apakah saja yang ada dalam ekonomi? Jadi dalam ekonomi ada 2 sistem pokok yang saya akan bahas hari ini. Ya, yang pertama yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando, di mana sistem ekonomi ini keseluruhan pergerakan perekonomiannya itu dipantau atau dipegang kekuasaannya oleh pemerintah. Jadi segala aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsi itu dipegang oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang punya peran penting dalam sistem ekonomi ini. Nah, sistem perekonomian ini biasanya diterapkan oleh negara-negara liberal atau negara-negara komunis seperti Cina, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Nah, ya, kita berpindah pada sistem yang kedua, yaitu sistem pasar bebas atau free market. Nah, sistem ini biasanya diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi
sistem ini menerapkan sistem pasar bebas. Jadi segala aktivitas ekonomi dalam suatu negara itu bebas. Jadi segala aktivitas perekonomian pada suatu negara itu bebas dikuasai oleh siapa saja. Jadi seluruh pengusaha baik itu swasta maupun negeri itu bebas dalam sistem ekonomi ini. Jadi dalam sistem ekonomi ini pemerintah juga mempunyai peran loh, yaitu dalam menentukan kebijakan, di mana kebijakan pemerintah ada dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam memantau pergerakan perekonomian, sehingga tidak mudah terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus dalam suatu negara, ataupun sebaliknya yang akan mengakibatkan perekonomian negara tersebut bisa hancur atau perekonomian negara tersebut bisa menurun dan kalah bersaing dengan negara-negara yang lain. Oke teman-teman, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai ilmu ekonomi dan permasalahan di dalamnya. Semoga teman-teman yang mendengarnya bisa memahami dan bisa menjadi suatu ilmu sebagai bekal buat masa depan kita semua. Sekian video dari saya dan terima kasih. Get it money.